Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Nah, tidak terasa ya, sekarang kalian sudah duduk di kelas 12. Selamat ya sebelumnya. Dan kita juga masih bisa bertemu dengan mata pelajaran yang sama pada saat kelas 11, yaitu otomatisasi tata kelola keuangan. Semoga kalian tidak bosan ya dengan ibu. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai dana kas kecil. Apakah di sini pernah mendengar dana kas kecil? Atau sudah tahu konsep dana kas kecil itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Cekidot. Oke, kita langsung saja ke submateri pertama, yaitu mengenal dana kas kecil atau bisa juga disebut dengan petty cash. Nah, mengenai judul tersebut, hal yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari dana kas kecil itu sendiri. Nah, pengertiannya yaitu kas kecil atau petty cash adalah dana yang dimiliki oleh kantor yang berfungsi untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan jumlah pengeluarannya yang relatif kecil. Nah, jadi sudah tahu kan kira-kira pengeluaran apa saja yang bisa menggunakan dana kas kecil? Ya, misalnya yaitu dana konsumsi untuk kepentingan rapat, kemudian pembelian perangko, pembelian tinta printer, membayar pemakaian listrik, dan lain sebagainya yang tidak begitu besar jumlahnya, seperti itu. Gimana? Apakah sudah mulai paham dengan konsep dana kas kecil? Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita akan membahas mengenai tujuan dari dana kas kecil tersebut. Nah, jadi ada 4 tujuan mengenai dana kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perbekalan atau perlengkapan kantor yang dialami oleh suatu di bagian kantor. Jadi, apabila di kantor tersebut membutuhkan untuk membeli perlengkapan kantor seperti tinta printer, spidol, dan kertas, maka pengeluaran tersebut menggunakan petty cash. Oke, berikutnya tujuan yang kedua yaitu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak ya. Artinya pembayaran yang dilakukan dengan petty cash ini akan menghemat waktu daripada kantor harus membayar dengan kas besar yang dimiliki. Karena kenapa? Jika kantor menggunakan kas besar setiap melakukan pembelian atau pembayaran, karyawan kantor harus membuat surat permintaan dan surat pengajuan untuk setiap transaksi yang akan dilakukan, kemudian menunggu untuk disetujui oleh pimpinan. Jadi jika menggunakan kas besar itu lebih ribet atau repot. Makanya diadakanlah kas kecil supaya untuk pembelian atau pembayaran yang relatif kecil bisa langsung ditanggulangi. Begitu. Ya, next, tujuan yang ketiga yaitu meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Dan terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, terkadang ada pengeluaran yang harus kita lakukan tanpa perencanaan. Ya, jadi kas kecil ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat bagus sekali jika diadakan, begitu. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi dana kas kecil. Jadi, dana kas kecil ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu
Dana kas kecil berguna untuk membayar pengeluaran kantor atau perusahaan yang nominalnya kecil. Seperti yang sudah kita bahas tadi, contoh pengeluarannya yaitu pembelian persediaan kertas dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dana talangan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Misalnya, dana kas kecil yang digunakan untuk membeli peralatan kantor. Yang ketiga yaitu sebagai dana langsung untuk jenis-jenis pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan cek, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cek itu digunakan untuk nominal yang jumlahnya besar, ya. Oke, fungsi yang terakhir yaitu untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis apabila menggunakan lampiran keuangan yang perlu ditandatangani direktur terlebih dahulu, sehingga memang butuh waktu dan repot seperti itu, ya. Nah, untuk submateri kedua kita akan bahas mengenal transaksi dana kas kecil, ya. Jadi setelah kalian mempelajari tentang pengertian, kemudian tujuan dan fungsi dana kas kecil atau petty cash, kalian selanjutnya akan belajar mengenal transaksi dana kas kecil, ya. Jadi transaksi dana kas kecil yang dimiliki suatu kantor atau perusahaan dapat digunakan untuk membayar beberapa transaksi yang nilainya kecil. Oke, silahkan kalian lihat contoh transaksi yang ada di buku cetak otomatisasi tata kelola keuangan, ya. Selanjutnya silahkan kalian buat kasus yang sama bersama kelompok kalian masing-masing. Oke? Nah, itu tadi pembahasan dari materi dana kas kecil. Ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.